Halo teman-teman, kali ini kita mau install Linux ya. Tapi di sini saya menggunakan VirtualBox. Jadi kita download dulu VirtualBox-nya di Google. Kita cari VirtualBox. Nah, di website virtualbox.org ini kita bisa langsung download sesuai dengan operating system kita. Nah, yuk langsung kita ke websitenya, kita download. Karena saya menggunakan macOS, saya download macOS-nya. Untuk penginstalan cukup mudah ya, tinggal diikuti aja, tinggal next aja karena ini free. Setelah itu kita download Ubuntu-nya ya, di ubuntu.com langsung kita pilih yang versi desktop. Nah, kita tunggu proses download-nya ya. Nah, ini sudah terdownload. Nah, kebetulan di sini sudah punya ya saya, jadi saya cancel saja. Lanjut lagi ke tahap persiapan, kita buka VirtualBox-nya. Nah, seperti ini adalah tampilan VirtualBox-nya. Kemudian kita bikin baru, new. Nah, untuk name-nya ini kita bisa bebas ya untuk dikasih nama apa. Kemudian folder itu nanti penyimpanan virtualnya ada di mana. Kemudian ISO image itu kita arahkan ke downloadan Ubuntu-nya tadi. Nah, kebetulan saya ada di sini. Nah, itu kita skip ya yang instalasi biar bisa langsung jalan. Nah, di sini kita random aja ya. Jangan untuk memorinya jangan kelebihan dari RAM Anda. Kemudian disk juga sama. Saya pakai default aja, kemudian finish. Oke, kita langsung start. Nah, di sini ada tampilan apa namanya? Prosesnya ya. Atau yang tidak perlu saya close dulu, kita gedein. Tapi ini gedenya nanti ketika udah masuk desktop. Nah, kalau udah tampil seperti ini, berarti ISO Anda aman, tidak ada korup. Untuk lama enggaknya itu tergantung dengan spek komputer kamu. Nah, tetap sabar ya, kita tunggu sampai keluar desktopnya. Nah, kita belajar Linux ini juga penting untuk latihan programming. Karena nanti kita bisa deploy ke server, setup ke server, dan kawan-kawannya. Jadi, tidak ada salahnya kita belajar Linux. Nah, ini sudah masuk ke desktopnya. Nah, ini lagi processing untuk ke arah instalasi. Nah, ini adalah kita pilih yang try aja ya, jangan langsung install karena saya akan mengganti resolusi desktopnya supaya lebih besar dan nyaman untuk direcord. Oke, lanjut teman-teman. Ini sudah masuk ke desktopnya. Kita klik kanan, kita pilih display setting, kemudian kita pilih Full HD untuk resolusinya. Kita apply, kita keep change. Nah, ini udah full screen di monitor saya. Kebetulan saya menggunakan Samsung 24 inch, jadi monitor Full HD. Kemudian kita pilih install Ubuntu 22.4 LTS itu ya. Nih, sudah keluar, kita tinggal next ada, kita pilih continue. Untuk keyboard pilih Inggris. Nah, yang paling penting adalah ini ada. Kita milih yang minimal aja ya, karena kita tidak perlu
games dan kawan-kawannya. Untuk download update kita centang aja, jadi biar diupdate setelah proses instalasi selesai. Oke, kita sabar tunggu prosesnya. Nah, ini tahapan partisi, kita pilih yang custom aja ya. Nah, ini adalah disk kita, kemudian kita pilih new. Nah, kemudian kita itu yang free space tambah itu. Kemudian jangan lupa slash ya untuk ext4 itu. Nah, untuk partisi manual ini biasanya saya kalau untuk biasa itu saya kasih swap 2 kali RAM kita. Kemudian ada ext4 atau ext3 itu untuk sistem Linux-nya. Oke, kita continue aja. Nah, ini sedang loading ya, kita tunggu saja. Oke, tahap selanjutnya kita pilih regional, itu kita pilih Jakarta aja. Kemudian ini identitas kita, misal kita Ubuntu, passwordnya kamu tulis. Nah, ini adalah kalau login tanpa perlu memasukkan password, tapi saya mau yang memasukkan password. Oke, seperti inilah proses instalasi Ubuntu, kita tunggu sampai finish. Oke, kita cerita-cerita aja kira-kira kamu kapan menggunakan Ubuntu dan distro apa yang pernah kamu pakai, ya jawab di komen. Bagi yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe untuk mendukung video ini lebih berkembang. Untuk proses instalasi ini tergantung pada hardware komputer kamu ya. Kalau komputer kamu lebih speknya lebih, itu akan lebih cepat juga. Tapi karena ini saya menggunakan VirtualBox, jadi ini komputer saya seperti menjalankan 2 OS sekaligus. Jadi agak lumayan lama, sekitar 40 menitan, makanya saya skip untuk proses instalasi ini. Oke teman-teman, mungkin untuk habis install Ubuntu ini nanti kita mau belajar juga tentang terminal ya, untuk komen-komen yang sering digunakan di Linux, supaya kalian tahu kalau nanti menjalankannya di Linux. Kemudian nanti kita juga install Node.js mungkin untuk kebutuhan web developer dan kawan-kawannya lah. Nanti kita lihat di video berikutnya. Untuk tampilan Ubuntu versi 22.04 LTS itu nanti tidak jauh dari yang sekarang proses instalasi ini. Untuk aplikasi-aplikasi Chrome dan kawan-kawannya nanti diinstal sendiri. Bisa pakai package manager atau bisa pakai terminal, tergantung nanti kebutuhannya. Kalau teman-teman punya pengalaman menggunakan Linux, bisa di komen di bawah. Dan kira-kira teman-teman sendiri itu menggunakan Linux untuk apa? Belajar kah atau eksperimen dan kawan-kawannya? Oh iya, untuk VirtualBox ini nanti untuk operating sistemnya tidak mempengaruhi di operating sistem bawaannya. Misal kamu menggunakan Windows ya, tidak akan berpengaruh di Windows-nya, atau menggunakan Mac juga tidak berpengaruh di Mac-nya, karena ini ada berjalan di virtual machine. Jadi kalau virtual mesinnya yang mati atau rusak atau dihapus, itu sudah tidak bisa jalan. Tapi kita bisa install virtual mesinnya lagi. Berhubung proses ini sangat lama banget, jadi alangkah baiknya saya skip lagi, nanti kita lanjut
terjadi proses ketika sudah keluar pop-up restart. Itu tandanya berarti kamu sudah berhasil install. Nah, kita pilih restart kalau sudah keluar kayak gini. Kemudian kita tekan enter. Nah, komputer kita sedang restart. Tunggu sampai masuk proses booting Ubuntu-nya. Oke, ini sudah ke login OS-nya ya. Kita klik, kemudian kita masukin password yang sudah kita buat tadi. Jangan sampai salah huruf besar atau huruf kecilnya. Oke, jangan lupa tekan enter. Nah, ini adalah tampilan pertama kita instalasi Linux Ubuntu. Kita skip aja dulu kalau yang belum perlu. Untuk proses setting resolusi sama seperti tadi. Oke, kita lanjut, klik kanan, pilih display setting untuk setting resolusi yang seperti tadi ya. Kita pilih yang Full HD, play, keep. Ini sudah instalasinya berhasil. Dan Linux-nya sudah bisa digunakan untuk bekerja atau ngapain, terserah kamu. Seperti inilah tampilan Linux Ubuntu setelah selesai install. Nah, untuk proses install yang minimal itu hanya ada aplikasi seperti itu tadi. Tapi tidak masalah karena kita bisa install aplikasi yang kita butuhkan saja sehingga lebih ringan di komputer kami. Nah, kita coba terminalnya itu seperti itu terminal. Kita cek koneksi dulu apakah sudah tersambung. Oke, sudah tersambung nampaknya. Oke, sekian dulu ya video instalasi Ubuntu. Kita bisa lanjut di video berikutnya.